Hai learners, selamat datang kembali di Wagemu Japanese Class bersama aku, Manda. Gimana nih learners, kalian sudah mulai coba buat kamus personalnya belum? Nah, banyak banget soalnya di antara kalian yang nanya, Kak, sebenarnya kamus yang paling bagus itu kamus merek apa sih? Belinya di mana sih? Dan jawaban Manda masih sama ya teman-teman. Jadi kamus yang paling bagus di dunia ini adalah kamus yang kamu susun atau kamu buat sendiri guys, gitu ya. Kenapa? Karena percuma aja kalau kalian beli kamus yang tebel-tebel, kamus yang paling komplit sekalipun dengan jutaan kosakata di dalamnya, tapi kalau kalian gak pernah baca, ya sama aja bohong dong teman-teman. Jadi tetap aja ya kamus yang paling baik itu yang kalian susun sendiri. Misalkan nih kalian sudah dapat 10 kata setiap hari nih, kalian dengar 10 kata baru dalam bahasa Jepang setiap hari. Nah terus udah gitu kata-kata itu kalian tulis di buku kalian yang kita namakan kamus personal. Kemudian kalian baca terus setiap hari. Manda yakin deh kalian pasti langsung hafal dan langsung gak akan lupa sama kosakata yang kalian temuin tadi guys. So buat teman-teman, jadi jangan lupa untuk langsung aja buat kamus personalnya sekarang ya. Buat kalian yang ketinggalan materi sebelumnya dan masih bingung seperti apa cara bikinnya, ya kalian bisa contek aja video yang ini. Nah, kalau teman-teman sudah mengerti dan bisa membedakan yang mana kata benda, yang mana kata sifat, yang mana kata kerja, berarti sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya teman-teman, yaitu gimana caranya menggabungkan kata-kata tersebut yang sudah kalian pilih-pilih tadi. Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah ini baru cara menggabungkan kata ya, bukan cara membuat kalimat secara betul atau secara lengkap ya. Jadi baru gabungan kata-kata. Oke, sedikit FYI aja for your information bahwa sebenarnya bahasa Jepang ini cara menggabungkan katanya sebenarnya rada-rada mirip dengan bahasa Inggris teman-teman. Jadi kan kalau kata-kata dalam bahasa Inggris itu kalau mau disatuin biasanya tuh diurutin dari belakang, setuju nggak? Misalnya nih ya, bahasa Inggris untuk guru bahasa Jepang saya. Bahasa Inggrisnya adalah my Japanese teacher. Bener gak? Setuju gak teman-teman? Nah ternyata cara itu juga bisa dipakai untuk menggabungkan kata dalam bahasa Jepang teman-teman. Nah kebetulan guru bahasa Jepang saya, nah ketiga kata ini adalah kata benda ya, golongannya adalah kata benda nih tiga-tiganya. Manda punya sebuah rumus nih untuk menggabungkan kata benda dengan kata benda lagi. Kita tinggal menyelipkan no di dalamnya, di tengah-tengahnya seperti rumus ini teman-teman. Jadinya kata benda 3 no, kata benda 2 no, kata benda 1 begitu ya. Jadi kalau misalkan kita pakai bahasa Indonesianya dulu, kita balik dari belakang teman-teman seperti yang Manda bilang tadi, berarti jadinya saya no, bahasa Jepang no, guru. Seperti itu teman-teman. Yuk kita kalau sudah tahu rumusnya berarti gampang banget, tinggal cari aja kosakatanya. Nah nanti ingat ya, kosakatanya tulis tuh di kamus personal kalian, jangan lupa ya. Langsung saja kita cari bahasa Jepangnya. Oke, dari yang pertama, saya, bahasa Jepangnya adalah watashi. Kemudian apalagi setelahnya ada bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu bahasa Jepangnya adalah Nihongo ya, ingat-ingat ya, Nihongo bahasa Jepang ya. Kemudian apalagi selanjutnya ada guru. Nah guru ini bahasa Jepangnya adalah sensei ya, gitu ya, pakai i belakangnya, sensei. Oke guys, kalau gitu udah tinggal disatuin aja, udah langsung jadi gabungan kata guru bahasa Jepang saya. Bahasa Jepangnya adalah watashi no Nihongo no sensei. Seperti itu teman-teman. Simple kan ternyata? Gampang banget kan? Pasti kalian langsung wow, ternyata semudah itu tuh bikinnya. Dan kalau kalian mau tahu sepanjang apapun kata benda yang mau kalian satuin, katakanlah kata bendanya tuh banyak banget, ada 4, ada 5, bahkan ada 6. Itu tuh semua tinggal kalian satukan dengan partikel no tadi ya. Udah langsung menjadi sebuah gabungan kata teman-teman, seperti itu. Wah super simple kan? Nah buat teman-teman mungkin biar kalian lebih ngeh lagi, biar lebih jelas lagi soal penjelasan Manda hari ini, mungkin rada-rada kurang ngerti, kalian bisa lengkapi pengetahuan kalian dengan tonton video aku yang ini guys. Langsung ditonton ya.
Oke, kalau itu udah bisa, selanjutnya gimana nih kalau kita mau menggabungkan kata benda dengan kata-kata lainnya, misalkan dengan kata kerja atau dengan kata sifat. Tenang guys, Manda langsung jelasin sekarang ya. Sekarang kita akan coba untuk rumus menggabungkan kata benda dengan kata sifat ya. Pertama-tama pastinya teman-teman harus bisa identifikasi dulu sih kata sifatnya itu termasuk golongan kata sifat na atau nakeyoshi, atau termasuk kata sifat i atau ikeyoshi ya teman-teman. Jadi harus bisa bedain dulu dua golongan itu. Nah, kalau mau menyatukan kata sifat nakeyoshi atau kata sifat na dengan kata benda, itu tuh super gampang banget. Kalian tinggal satukan dengan partikel na teman-teman, seperti rumus ini. Jadi cukup kata sifat na, kata benda. Kayak gini doang kok rumusnya, simple banget kan ya. Kita kembali pakai yang bahasa Inggris tadi ya, jadi dibalik dari belakang. Sekarang aku mau kasih contoh kalimat, misalnya apa ya kalau kata benda kata sifatnya, ramah misalnya ya. Guru yang ramah. Oke, bahasa Indonesianya seperti itu. Kalau kita aplikasikan ke rumus ini, itu langsung jadi terbalik menjadi ramah na guru, kayak gitu ya. Ramah bahasa Jepangnya adalah shinsetsu ya, dan karena dia termasuk na, langsung saja dimasukin na ya, jadi adain partikel na ya. Gitu teman-teman, langsung aja kalau gitu kita sebutkan shinsetsu na sensei, kayak gitu. Jadi untuk kata sifat na digabungkan dengan kata benda, langsung saja diikat dengan partikel na ya teman-teman, bukan partikel no. Ingat, masih suka banyak yang ketukar-tukar antara partikel na dengan partikel no. Bedanya cuma di situ kok. Kalau kata benda pakai no, kalau kata sifat pakai na ya, seperti itu. Dan khusus untuk yang nakeyoshi aja. Next, ada lagi nih. Gimana kalau kata bendanya disatuin dengan kata sifat yang ikeyoshi atau kata sifat i ya? Sebenarnya sama aja. Nah, kalau misalkan kata sifat i itu udah nggak perlu ditambahin apa-apa lagi, karena kata sifat i itu di belakangnya sudah ada huruf i ya. Jadi sudah bersatu dengan si kata sifat tersebut. Misalnya kawaii, i-nya dua kan. Kawaii, kakoi, sugoi gitu, belakangnya sudah i. Jadi rumusnya super simpel teman-teman, tinggal kata sifat i, kata benda ya. Coba nih aku tes teman-teman semua. Misalnya guru yang imut. Nah, gampang banget nih. Imut itu bahasa Jepangnya kawaii ya. Langsung aja, tadi guru udah tahu kan, sensei. Kita langsung pakai rumus ini teman-teman, jadi kawaii sensei. Oke, langsung teman-teman sudah bisa ya kalau kata sifat na maupun kata sifat i yang digabungkan dengan kata benda. Keren guys. Nah, teman-teman tahu nggak sih, materi yang aku kasih tadi itu sebenarnya adalah materi untuk bab 8 loh. Jadi teman-teman udah dapat spoiler-spoiler dari aku tuh, sedikit kayak cuplikan rumusnya, basicnya seperti ini. Nanti biar kalian pas masuk bab 8 udah jadi lebih jago dan udah punya basic gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya pasti kalian bertanya-tanya nih, gimana biar bisa menggabungkan kata benda dengan kata kerja. Oke guys, ini super kompleks. Aku bilang aja ini kalau aku jelasin di sini mungkin nggak bakal cukup waktunya. Karena yang namanya kata kerja dalam bahasa Jepang itu banyak banget pola-pola konjugasinya gitu loh. Dan kalau kita membuat gabungan kata dengan kata kerja, si kata kerjanya itu harus diubah dulu bentuknya menjadi bentuk biasa teman-teman. Dan itu panjang kalau dijelasin. Jadi itu akan aku skip dulu ya. Dan sebenarnya materi menggabungkan kata kerja dengan kata benda ini tuh ada di atas bab 10 nih materinya. Jadi nanti kalau kalian udah melewati bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 kesana baru kalian akan belajar ya. Tepatnya di bab 20 gitu loh teman-teman. Jadi kalian sabar dulu ya. Tapi aku akan kasih spoiler nih seperti apa kira-kira rumusnya. Kurang lebih seperti ini guys. Jadi urutannya masih sama dengan rumus bahasa Inggris tadi ya, dibalik dari belakang, yaitu kata kerja ditambah kata bendanya langsung kayak gitu guys. Dan itu nanti akan aku jelaskan, kalian sabar aja ya. Jadi yang akan aku lanjutkan penjelasan materinya sekarang, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, Kak sebenarnya nih ya bedanya gabungan kata atau kata gabungan dengan kalimat itu apa sih sebenarnya? Oke, Manda akan jelaskan ya guys. Oke, yang pertama ada kata gabungan. Jadi kata gabungan itu adalah kata-kata yang bergabung atau disatukan untuk membentuk sebuah makna yang baru guys. Ya kayak tadi contoh-contoh yang udah Manda berikan. Ada guru. Oke, kalau guru kita hanya tahu
guru adalah seorang pengajar. Kemudian ditambah lagi guru bahasa Jepang. Oke, itu membentuk sebuah makna baru bahwa guru itu mengajar bahasa Jepang. Kemudian kalau ditambah lagi guru bahasa Jepang yang imut. Oke, jadi itu merubah maknanya lagi menjadi ada seorang guru yang imut yang mengajar bahasa Jepang. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu adalah fungsi dari si gabungan kata tadi. Jadi membuat sebuah makna yang baru untuk menjelaskan sebuah makna yang baru. Nah, berbeda halnya dengan kalimat, ya kan? Kalimat tuh beda banget karena kalimat ini memiliki sebuah fungsi, teman-teman. Jadi di dalam sebuah kalimat itu pastinya ada subjek atau ada topik yang kemudian menerangkan atau diterangkan oleh predikatnya. Kayak gitu guys. Ya teman-teman tahu sendirilah dalam pelajaran bahasa Indonesia pun kita sudah dijelaskan bahwa struktur kalimat yang paling sederhana adalah kalimat yang memiliki subjek dan juga predikat ya. Jadi syarat terbentuknya sebuah kalimat yang super sederhana adanya subjek dan predikat. Adapun fungsi objek dan juga keterangan itu sebenarnya nggak perlu ada dalam sebuah kalimat, tapi fungsinya bisa lebih menjelaskan atau lebih melengkapi si kalimat tersebut menjadi polanya SPOK ya teman-teman tahu ya. Jadi lebih lengkap lagi sebuah kalimat kayak gitu kan. Nah, itu dia tadi teman-teman. Jadi kalau kalimat itu langsung kebayangkan sama teman-teman dia memiliki sebuah fungsi, diterangkan atau menerangkan seperti itu ya guys ya. Pola kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Jepang adalah kalimat yang menerangkan suatu kata benda dengan kata benda lainnya guys. Dimana kata benda yang pertama ini berfungsi sebagai subjek, sedangkan kata benda yang satunya lagi berfungsi sebagai penjelas atau predikat ya, seperti itu. Nah, kalau partikel penanda subjek dalam bahasa Jepang adalah partikel wa yang ditulis spesial dengan huruf H. Oke ya, ini spesial ya. Teman-teman langsung perhatikan rumus ini guys. Ayo langsung dilihat ya. Ini simple banget. Coba kita bahasa Indonesia kan dulu. Aku adalah seorang YouTuber. Aku adalah YouTuber, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung ubah kalimat sederhana ini menjadi kalimat dalam bahasa Jepang ya, teman-teman. Menggunakan rumus yang sudah aku berikan tadi. Aku ini berfungsi sebagai topik atau subjek, dan YouTuber itu berfungsi sebagai penjelas atau predikat seperti itu ya. Langsung saja kalau gitu kita masukkan ke rumus. Aku bahasa Jepangnya adalah watashi, kemudian partikel penanda subjek adalah wa, kemudian YouTuber bahasa Jepangnya kita bisa pakai katakana guys, YouTuber. Jadi watashi wa YouTuber. Oke, yang terakhir ini untuk partikel penanda predikat, baik predikatnya kata benda maupun kata sifat, kita bisa pakai partikel des, berarti ditutup dengan des. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah bisa menjelaskan fungsi dari partikel des tadi ya, biasanya untuk menjelaskan predikat yang berupa kata benda maupun kata sifat. Jadi kalau kita baca bareng-bareng, watashi wa YouTuber des. Oke, simple banget nih rumusnya, ini udah langsung harus kalian masukin ke otak. Dan pastinya kalian langsung ngerti juga. Kalau gitu kalian langsung aja coba bikin sendiri pola-pola kalimat kayak begini. Silakan kalian pakai kosakata lainnya. Misalkan saya seorang dokter dan kalimat-kalimat lainnya pasti kalian udah bisa langsung aplikasikan pakai rumus yang aku sebutin ini guys. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton video yang aku mention di awal tadi tentang fungsi dari partikel mo, no, nah, dan i, perlu teman-teman notes ya bahwa partikel mo ini bisa digunakan untuk menggantikan partikel wa untuk menggabungkan dua kalimat yang memiliki predikat yang sama, teman-teman. Jadi misalkan nih ada dua buah kalimat. Nah, di kalimat yang kedua ini kalian bisa replace si partikel wa-nya itu dengan partikel mo asal predikatnya sama. Contoh, misalkan kalimat yang tadi, aku seorang YouTuber. Watashi wa YouTuber des. Kemudian kita ambil kalimat berikutnya. Angga Chandra adalah YouTuber. Kayak gitu bahasa Jepangnya. Angga Chandra sang wa YouTuber des. Kayak gitu kan. Itu dua-duanya tuh sama. Ketika kita mau gabungkan jadinya kayak gini guys. Watashi wa YouTuber des. Angga Chandra sang mo YouTuber des. Kayak gitu guys. Coba kalian perhatikan di kalimat kedua. Partikel wa-nya berubah menjadi partikel mo.
Kurang lebih penggunaannya seperti itu, tapi perlu digarisbawahi bahwa penggunaan ini hanya bisa dipakai kalau predikatnya sama di kedua kalimatnya guys ya. Oke teman-teman, barangkali materi untuk kata gabungan seperti ini dulu dan penjelasan lebih lengkap tentang kalimat. Semoga teman-teman lebih ngerti. Dan materi-materi eksklusif seperti ini pastinya cuma aku share untuk teman-teman yang sudah join di grup WA Premium aja. Makanya yang belum join, segera join teman-teman. Yang mau tanya-tanya silahkan langsung ke nomor WA ini aja. Dan Manda bareng tim juga pastinya lagi menyusun soal-soal latihan atau quiz-quiz yang buat teman-teman yang join di grup WA Premium ini pastinya bakal kita assign juga di Google Classroom. Nanti buat kalian kerjakan ya, setiap babnya akan ada soal-soal buat kalian semua kerjakan. Dan selain itu kalau untuk soal-soal latihan yang ringan pastinya masih Manda taruh itu semua di story J-Class. Jadi teman-teman juga harus standby, sering-sering aktif Instagram juga dan pantengin Instagramnya J-Class ID, pastinya seperti itu ya guys. Oke, barangkali itu aja yang bisa Manda sampaikan. Jangan lupa untuk selalu nambahin kosakata baru di kamus personal kalian. Ganbatte minasan. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Aku Manda, arigato, mata ne.